Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Guru Sayasan, yang terhormat pengurus di sekolah, perwakilan dari orang tua peserta didik, Bapak Ibu Dewan Guru SMP TNA, anak-anak pengurus OSIS SMP Taman Nusantara yang kalian mewakili teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kesempatan yang membahagiakan bagi kita, karena ini forum khusus yang dibuat untuk mengenali sebenarnya aset apa saja yang ada di SMP TNA. Ini merupakan bagian dari program Guru Penggerak. Jadi salah satunya adalah berpikir tentang aset. Karena kadang ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah, kita berpikirnya masalah, tidak pernah berpikir aset. Selamat datang Ibu Lati, selamat bergabung dengan teman-teman kami siang ini. Jadi sekali lagi tadi kami akan bahas tentang aset di sekolah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan para peserta ini kami berikan ini. Saya Basus Paibun, kemudian Ibu Helen Melia, kemudian Ibu Gracia Sriganowati. Ketiganya adalah calon guru penggerak dari SMP Taman Nusantara Mojokerto. Ini kami dari angkatan 6. Nah, kita bersyukur sekali di angkatan 8 atau 9 ya, yang sudah ada guru kita angkatan 8. Itu ada 2 guru lagi yang lolos seleksi. Dalam proses seleksi tinggal menunggu pengumuman, yaitu ini masih sampai nanti kita juga yang satu pengajar praktek Ibu dari Mati yang nanti juga akan menjadi pengajar praktek sendiri. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya singgung tentang asset based thinking versus deficit based thinking. Jadi di dalam pengelolaan pendidikan, kadang yang sering kita keluhkan itu kita tidak punya ini, kita punya itu. Kalau seperti itu yang terjadi, sama seperti di dalam hidup disiplin itu. Jadi ketika kita berpikir hal yang negatif, maka yang negatif itu benar-benar akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir hal yang positif, maka yang positif pula akan terjadi. Demikian juga kalau kita mikir apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, aset yang kita miliki, maka hal-hal positif akan terjadi berikutnya. Tapi kalau kita mikirnya selalu masalah, maka masalah yang akan terjadi. Itu sebetulnya yang melatar belakangi mengapa di dalam pengelolaan pendidikan atau pengelolaan sekolah ini kita harus selalu berpikir aset. Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian melihat? Fokus terhadap masalahnya. Di sini gambarnya masalahnya seperti apa? Ada lubang besar ya.
Kemudian keenam aset politik dan ketujuh adalah aset agama dan budaya. Nah, untuk lebih jelasnya, aset manusia itu seperti apa? Itu adalah aset yang terdiri dari kita semua, warga sekolah. Jadi ada bapak ibu guru, kepala sekolah, kemudian karyawan, kemudian tenaga perpustakaan, pustakawan dan seterusnya. Dan itu tadi aset manusia yang sering kita lihat. Jadi di dalam sekolah itu ada aset biotik dan abiotik. Aset sosial, ini aset sosial apa sih sosial? Kita ini juga berinteraksi, ya, berinteraksi dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar sekolah. Misalkan kita bekerja sama dengan BSN, kemudian kalau kita mengadakan baksos, kita ke ruang gereja dan seterusnya. Jadi kita akan selalu berkomunikasi dengan masyarakat sosial. Kemudian aset fisik adalah apa yang kita lihat yang ada di sekolah kita, bangunan, ya, ada lapangan basket, laboratorium komputer, biologi, fisika, bahasa, itu adalah aset kita, ya. Jadi aset fisik yang bisa kita lihat. Kita juga punya dapur yang dipakai untuk anak-anak di masa itu juga aset yang penting sekali. Kemudian alam atau lingkungan. Aset alam di sini karena kita berada di tengah kota. Nah, seharusnya kita bisa memanfaatkan alam yang ada di sini. Contohnya kita di Mojokerto, aset alam. Alam adalah Mojokerto, yang merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, ini juga termasuk ke dalam aset alam, lingkungan alam kota. Kemudian kita di Keterangan Berantas, kita kemudian ada alun-alun. Kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya aset di kolam-kolam seperti ini. Kemudian aset alam kita, kalau lingkungan kita mungkin secara kita lihat alamnya terbatas, kemungkinan besar tidak ada. Kalau kita punya halaman yang luas, itu juga aset alam kita, bisa kita gunakan untuk bekerja. Kemudian kalau kita lihat, kita juga rentan di sini ada alam, banyak burung-burung di halaman kita. Mereka bebas, ya. Bahkan kalau sore hari anak-anak sudah pulang, itu banyak sekali burung sampai mencari makan di rumput-rumputan di halaman kita. Ini adalah aset alam kita. Jarang kalau di tengah kota itu masih ada burung-burung yang bebas seperti ini. Kemudian aset finansial di sekolah kita ini lumayan karena kita tidak menerima bos, ya. Jadi aset finansial kita adalah dari wali murid yang kebetulan di sekolah kita ini menengah ke atas, ya. Jadi aset finansial ini bagus banget. Jadi pertama dari pihak yayasan juga, ya, karena apa? Dari pihak yayasan memiliki aset finansial atau sumber keuangan seperti KFC yang ada di depan, itu juga aset finansial kita. Kemudian dari kantin sekolah, jadi kalau anak-anak istirahat atau apa, itu merupakan aset finansial yang bisa menyokong berlangsungnya kegiatan di sekolah. Dan aset politik mungkin bekerja sama dengan dinas terkait. Jadi misalkan ada orang tua punya anggota DPR atau apa, mungkin itu juga bisa kita jadikan aset atau nantinya jadi pembicara dan seterusnya. Agama dan budaya ini yang sangat kental banget kalau di sekolah kita, karena kita terdiri dari 5 agama, kemudian dari berbagai suku, budaya juga, etnis juga. Itu merupakan aset yang tidak ternilai dan tidak bisa didapat dari sekolah yang Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam kesempatan ini untuk terlibat di dalam acara diskusi yang kedua pemetaan aset sekolah. Jadi ini merupakan
lanjutan dari diskusi yang sudah kita lakukan di sekolah pada kesempatan yang lalu. Yang terhormat pengurus yayasan yang kali ini diwakili oleh Bapak Yunus Hernomo, yang terhormat Bu Kepala Sekolah, Bapak perwakilan dari RT 01 Papua Tengah, kemudian perwakilan dari Bapak orang tua wali murid yang kali ini diwakili oleh Bapak Andreas, kemudian teman-teman CGP SMPTNH Angkatan 6. Berbahagia sekali siang ini kita bisa berada di dalam forum diskusi yang kedua tentang pemetaan aset sekolah ini. Seperti dikemukakan dalam pertemuan sebelumnya, kami, saya, Bu Tere, dan Bu Helen sudah membahas tentang pendekatan berbasis aset atau asset based thinking yang dulu diperlawankan dengan deficit based thinking. Dari 7 aset yang dulu sudah disampaikan oleh Bu Tere, hari ini kita akan fokus pada pembahasan apa saja sebenarnya aset yang ada di sekolah kita. Jadi kalau kita teliti nanti lebih lanjut, kita akan mendapatkan sebenarnya aset apa saja yang ada di sekolah kita di SMPTNH. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam turut serta berpendapat menuliskan aset-aset apa yang ada di SMPTNH, nanti Bapak Ibu silahkan mengisi Padlet yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu sekalian, berbicara yang pertama ini tentang aset manusia. Jadi aset manusia itu segala hal unsur manusia yang ada di sekolah maupun di luar sekolah yang nanti bisa terlibat di dalam pemberdayaan SMP kita, SMPTNH. Jadi yang dikerjakan dulu Bapak Ibu silahkan fokus di aset manusia dulu. Siapa saja yang menjadi aset bagi SMPTNH. Sambil sekarang mungkin Bapak Ibu menuliskan aset apa saja yang menjadi aset manusia di SMPTNH, nanti dirangkum oleh notulis. Dan kesempatan Bu Helen sekaligus terangkum jawaban Bapak Ibu ini di presentasi yang kita kerjakan di Canva. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penguasaan guru terhadap Canva ini misalnya ini jadi aset bagi kita karena guru-guru sudah banyak memakai Canva misalnya. Nah, ini jadi kelebihan bagi kita sehingga kita bisa berkolaborasi di dalam mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Jadi ada yang jawab seperti ini, kemudian Bu Helen bisa langsung merangkum jawabannya di Canva. Satu hal misalnya contoh lain Bapak Ibu, dalam kegiatan demonstrasi kontekstual yang baru saja ini saya ikuti, misalnya saya merancang sebuah program untuk SMPTNH misalnya di bulan Basa Jawi. Nah, mengapa saya merancang itu? Karena Pak Kepala Dinas itu punya program Kamis Anjawani. Nah, Kamis Anjawani itu masih perlu diterjemahkan lebih lanjut menjadi program yang lebih real di sekolah. Saya memprogramkan bahasa Jawa secara lebih detail di SMPTN terusnya. Mengapa demikian? Asetnya ada. Jadi sesuai Kongres Bahasa Jawa yang dianggap sebagai bahasa baku bahasa Jawa itu dari daerah Yogyakarta dan Solo. Oleh karena itu kita memiliki aset guru-guru yang berasal dari Jogja dan Solo. Nah, itu aset bagi kita.
Ibu Kepala Sekolah berbagai mata pelajaran. Silakan Bapak Ibu nulis. Sudah ada 3 yang masuk, yang lain-lain bisa mengakses ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, jawaban yang masuk di Padlet sudah sangat banyak. Iya, semoga Bu Helen dalam proses merangkum, menuliskan di dalam PowerPoint yang kita kerjakan di Canva sudah selesai. Ya, ini jawaban dari Herwin, dari Bu Herwin. Guru TU Pesuruh Satpam, nah itu aset manusia yang kita miliki. Dari Pak Faisal, terima kasih Pak Faisal sudah memberikan jawaban. Warga SMP TNH terbiasa berkolaborasi dengan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Faisal. Kemudian Bu Erlin, 5 guru bahasa Inggris, 2 guru bahasa Mandarin. Seluruh guru rata-rata bisa mengoperasikan IT, Zoom, Canva ya. Itu memang fakta dari kita. Bapak Andreas, terima kasih Pak Andreas sudah menuliskan juga memiliki satpam dan petugas kebersihan yang bisa diandalkan. Nah, ini ungkapan langsung dari orang tua yang merasa terlayani di dalam setiap hari berhadapan dengan satpam di sekolah kita. Ibu Jessica memiliki SMP TNH memiliki siswa-siswi yang berbakat dalam bidang seni tari, lukis, basket, seterusnya. Dari Ibu Sulis, Ibu Kepala Sekolah, 11 guru bersertifikat pendidikan. Baiklah, saya kira itu dari Padletnya. Saya kira itu Bapak Ibu pembukaan pertemuan yang kedua ini dan juga pembahasan tentang aset manusia yang dimiliki oleh SMPTN. Waktu selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Helen dulu. Ya, monggo Bu Helen. Bapak Ibu, selanjutnya akan saya pandu untuk aset sosial apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMP Taruna Nusa Harapan. Tadi sempat dibahas oleh Bapak Blasius Paimun tentang aset manusia, di mana di sini Bapak Ibu sekalian menuliskan pendapatnya masing-masing ya. Nanti ada kesempatan juga Bapak Ibu selepas kegiatan ini berakhir, Bapak Ibu juga tetap bisa menuliskan seperti apa yang diinformasikan oleh Pak Blas tadi, bahwa masih kami tunggu informasi atau pendapat dari Bapak Ibu lagi sebagai tambahan untuk aset manusia di lingkungan sekolah kita. Tadi di aset manusia ini saya simpulkan sedikit ya Bapak Ibu, atau saya rangkumkan tadi yang kami tuliskan di sini masuk dalam tablet kami, yaitu dari Ibu Sulis tadi menginformasikan aset manusia dari lingkungan sekolah kita, yaitu ada 3 CGP, terdiri dari Pak Blasius, saya sendiri, Bu Helen, dan Bu Tere. Kemudian ada juga 2 lagi calon guru penggerak juga di angkatan ke-9 ya. Ini ada Pak Andre dan Bu Tina. Kemudian juga tidak terlepas dari pengajar praktik nih, di angkatan 6 ini ada 1 orang yaitu Bu Willy, dan calon lagi di angkatan 9 yaitu Bu Wati. Ini merupakan aset manusia yang dimiliki oleh SMP Taruna Nusa Harapan. Kemudian tadi ada dari Pak Andre ya, menuliskan bahwa aset manusianya di SMP TNH ini ada siswa-siswi yang berprestasi ya, yang berpengalaman berapa kali memenangkan lomba-lomba, baik itu di tingkat kota, negara kita sendiri, nasional maupun internasional. Yang baru-baru kali ini dari mana tadi? Cina ya, kemarin dapat informasi ada piagamnya yang kita dapat
Kemudian dari Ibu Wiwi, masukan dari Ibu Wiwi ada tenaga kerja. Kali ini saya akan teruskan Bapak Ibu untuk aset sosial yang dimiliki oleh SMP Taruna Nusa Harapan. Bapak Ibu boleh mengisi kembali Padlet yang sudah ada, linknya sudah kita bagikan di grup Bapak Ibu atau WhatsApp Jabrik. Bisa Bapak Ibu bantu untuk mengisikan Padlet dalam aset sosial Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih dari Bu Erlin. Ada kerjasama yang baik ya. Dari kemudian ada Pak Faisal selaku RT di wilayah lingkungan SMP Taruna Nusa Harapan memiliki rasa empati. Oke. Bakti sosial ya. Oke, ini Bu Erlin menyatakan ada kerjasama dengan lembaga agama ya, bisa dari gereja. Oke, dan kita juga sempat bekerja sama dengan Kelenteng waktu itu ya, untuk Imleknya. Dari Ibu Luciana dengan Dinas Pendidikan. Betul sekali Bu Luciana, sepakat nih. Bapak Ibu yang lain boleh menuliskan di kolom tabletnya. Ada Bu Erlin kembali menginformasikan ada kerjasama dengan lembaga-lembaga kedinasan seperti perpustakaan kota Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga pernah melakukan bekerja sama dengan puskesmas untuk pelayanan kesehatan anak-anak didik kita dengan melihat perkembangan vaksin ya. Di umur sekolah. Kemudian untuk Bapak Ibu juga ada pelayanan vaksin booster yang terakhir ya. Kemudian ada bekerja sama dengan BNN. Oke, ini ada kepala sekolah kita nih, Bu Sulis menginformasikan juga ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Ya, barusan ini ya, kita menyambut, betul sekali, sepakat nih Bu Sulis, kerjasama dengan Kejaksaan Negeri. Ya, terima kasih Bu Sulis. Ada tambahan lagi dari Bu Sulis. Aset sosial yang dimiliki oleh SMP Taruna Nusa Harapan ini salah satunya kita pernah kerjasama dengan Panti Weret. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya, kita di aset sosial ini nanti masih bisa saya lihat lagi perkembangan Padletnya untuk tidak menutup waktu terus berjalan nih. Kita lanjut juga ke hal apa saja yang menjadi aset fisiknya. Barangkali Bapak Ibu yang belum menuliskan aset sosial masih boleh terus lanjut ya Bapak Ibu, karena ini ke save, nanti saya bisa lihat tambahan dari informasi dari Bapak Ibu dan ini menjadi pengembangan bagi kami untuk melihat aset-aset yang ada di SMP TNH. Dan kita lanjut Bapak Ibu, barangkali bisa loncat dulu ke soal berikutnya nih. Kita mau melihat aset fisik apa saja yang dimiliki oleh SMP Taruna Nusa Harapan ini. Bapak Ibu boleh menulisnya kembali di kolom Padlet yang ketiga Bapak Ibu ya. Sembari ini ada yang masuk nih, aset fisik dari SMP TNH ini dari Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Ada gedung megah nih, gedung aula ya, gedung megahnya nih ya. Spektemur Agendo. Terima kasih Pak Andre. Gedung yang megah. Oke, Spektemur ya.
Oke, sembari nunggu lagi nih, gedung megah. Setiap ruang ada LCD dan AC. Ruangnya ruang kelas ini ya. Ya. Sambil nunggu jawaban Bapak Ibu lagi nih, saya kembali ke aset sosial nih. Ada tambahan dari Bu Sulis, yaitu kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih Bu Sulis. Lanjut. Baik nih, selagi kita menunggu Bapak Ibu sekalian menjawab dari aset fisik yang dimiliki oleh SMPTNH, saya kembali lagi ke aset sosial nih. Ada tambahan dari Ibu Erlin, adanya kerjasama dengan tim jurnalistik Kota Mojokerto. Nah, ini sesuai sekali Bapak Ibu dengan program yang ingin saya gerakkan di sini. Kalau tadi Bapak Blasius Paimon tentang Anjawan nih. Nah, kalau program saya ini nanti bergerak seputar peningkatan minat literasi membaca. Nah, di SMPTNH ini sendiri. Nah, makanya untuk melihat asetnya ini yang tepat ini adalah aset sosial nih Bapak Ibu. Yang disampaikan dengan Bu Erlin tadi setuju sekali Bapak Ibu. Ini sangat mendukung program saya di mana kerjasama dengan tim jurnalistik kota ini akan membantu mewujudkan minat sesuai dengan prakarsa perubahan yang ingin saya ubah di Sekolah SMP Taruna Nusa Harapan, yaitu mewujudkan minat literasi mandiri siswa SMP Taruna Nusa Harapan untuk melatih mereka kedisiplinan, keterampilan mereka dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademik secara berkelanjutan nantinya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan apa sih sebenarnya saya melakukan ini untuk mewujudkan merdeka belajar dan kepemimpinan murid itu sendiri ya. Untuk aset fisiknya, Bu Sulis menuliskan ada ruang UKS. Sekali bersependapat nih saya nih, kita punya UKS yang nyaman nih dengan perawat yang sesuai dengan keahliannya yang membantu anak-anak di sekolah kita ketika anak-anak ini mengalami kesulitan dalam kesehatan mereka. Oke, Bu Sulis tadi ada ruang OKS bersih, luas, dan nyaman. Terima kasih Pak Andre. Ada menuliskan juga ya Pak Andre ya, apa tadi, lab komputer, betul ya? Ada lab komputer yang difasilitasi komputer yang terhubung dengan internet yang cukup kuat ya. Terima kasih Pak Faisal. Ada RT kita yang ikut bergabung juga di sini bahwa SMPTNH memiliki infrastruktur sistem air ya. Saluran pembuangan Saluran. air, jalan ya sangat baik. Ya. Faisal ini paling tahu karena di sekitar kita nggak pernah kebanjiran, banjir. Oke, baik. Ini juga nanti akan runtut dengan aset berikutnya ya Pak Blasius ya. Ya, aset Untuk lingkungan. Pak Faisalnya, aset lingkungan yang kita miliki nanti kita akan bahas. Ada dari Pak Blasius juga ada musola ya Pak Blas. Kita memiliki di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita memiliki beberapa agama ya, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga kita menyediakan satu tempat ibadah khususnya untuk umat Islam, yaitu musola. Jadi untuk istirahatnya anak-anak bisa sholat di musola tersebut. Kemudian ada parkiran yang luas juga. Betul sekali bersependapat dengan Pak Blas. Baik, ada tambahan lagi dari Miss Erlin, ini memiliki kantin yang besar, nyaman. Betul, sepakat dengan AC-nya ya Bu Erlin ya. Oke, terima kasih Bu Erlin. Baik, sepertinya waktu terus berjalan. Saya lanjut ke aset lingkungan Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan kembali Bapak dan Ibu semuanya boleh menuliskan kembali di kolom Padletnya untuk mengisi kembali aset manusia, aset sosial, aset fisik yang ada di lingkungan sekolah. Oh, ini ada masukan lagi dari Bu Erlin, memiliki ruang BK sendiri. Betul sekali, sepakat. Terima kasih Bu Erlin atas masukannya. Ruang, saya tulis ya Bu Erlin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, boleh ke aset lingkungan.
kembali menambahkan, jangan lupa untuk menuliskan nama, baru masukan dari Bapak Ibu tentang aset lingkungan yang bisa kita kembangkan di pembentukan kepemimpinan murid kita kelak. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini dari Bu Erlin, lokasi yang berada di pusat kota. Untuk aset lingkungan ya, SMP TNH ini berada di pusat kota, dekat dengan wali kota, ya, kantor wali kota, di dekat juga dengan alun-alun. Ini juga membantu kita melaksanakan dengan cepat, mendapatkan informasi juga dengan cepat dengan adanya aset lingkungan ini ya. Oke, strategis Pak Andre. Strategis. Oke, daerah yang aman dari banjir. Oke. Kenapa aman dari banjir ya? Karena kita di kota ya wali kota jelas memperhatikan sekali lingkungan kota ya. Jadi untuk air dan keamanan dari banjir saya rasa sependapat dengan Bu Erlin. Oke, terima kasih Pak Blas. Ini Pak Blas menginformasikan sekolah kita ini dekat dengan wisata alam ya. Wisata alam berupa Pacet. Kemudian ada jogging track yang paling dekat sekali, kemudian ada Sungai Berantas. Nah, ini aset lingkungan yang luar biasa untuk pembelajaran anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat secara langsung Berantas, kemudian di sini bisa yang dilakukan untuk pembelajaran ini adalah hasilnya Berantas ini apa ya, dan bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah, oke. Ibu Luciana, akses yang mudah dijangkau, mau kemana saja bisa cepat ya Bu. Kemudian ada dari Kepala Sekolah Bu Sulis, terima kasih Bu Sulis, dekat dengan tempat ibadah, betul sekali. Ada kelenteng, ada masjid, selain tempat ibadah juga dekat dengan ini ya Bu Sulis, dengan publik ya, pelayanan publik GMSC. Oke. Kemudian dekat dengan pasar tradisional. Baik Bapak Ibu, untuk aset lingkungan, aset fisik, aset sosial dan manusia masih kami terus perhatikan jawaban Bapak Ibu dan akan kami rangkum di akhir. Tidak mengurangi waktu sedikit pun dari Bapak dan Ibu, akan kami lanjutkan ke aset berikutnya yang akan dijelaskan oleh dan dirangkum oleh Ibu Tere Sri Donowati untuk aset agama, budaya, aset politik, dan aset finansialnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Tere. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu, terima kasih Bu Helen, Pak Blasius. Ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Blasius dan Bu Helen. Yaitu kita di sini kurang ada 3 aset yang belum terbahas, yaitu aset politik, aset agama dan budaya, serta aset finansial. Nah, sebelum kita nyambung apa yang ada di aset agama dan budaya, nah silakan Bapak Ibu, di situ sudah saya kirimkan untuk link Padretnya, ada di kolom chat juga ada, di GBA juga ada. Monggo silakan langsung saja diisi untuk aset agama dan budaya, apa saja yang menjadi aset kita. Ya, mengingat sekolah kita adalah sekolah yang spesial. Ya, sudah masuk, betul ya Miss Erlin. Siswa-siswinya terdiri dari 5 agama, betul sekali ya. Hanya sekolah kita yang memiliki siswa terdiri dari 5 agama. Ya, betul sekali, di Mojokerto hanya kita yang lengkap siswanya ya. Ada 5 agama dengan budayanya masing-masing. Oke, betul, ini dari Pak Andreas ya. Oke, dari wali murid ya. Sukunya juga beragam. Ibu Kepala Sekolah kita, Bu Sulis, menuliskan SMP TNH memiliki 5 guru agama, betul sekali ya. Jadi 5 guru agama ya, di sekolah lain tidak ada ya. Jadi kita siswa mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing.
kemudian ini Miss Erin sudah. Nah, Mem Luciana, ya siswa-siswinya dari berbagai suku di Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri, betul sekali ya. Siswa kita memang ada yang dari luar negeri ya. Oke, ada dari Cina. Ya, kebetulan siswa kita ada yang dari sana. Dan mengacu dari agama juga, ini sangat mendukung untuk branding sekolah kita Master Lingua ya. Oke, monggo Bapak Ibu masih terus, betul sekali itu untuk aset kita ya. Yang kita miliki ini benar-benar luar biasa ya, budayanya, agamanya, dan yang lebih penting di sekolah kita ini dengan 5 agama tetapi toleransinya sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak merasakan ada kesenjangan di situ ya. Bahkan mungkin dari teman-teman saya yang dari luar TNH, kalau datang ke TNH ini bingung, nggak pernah merasakan bahwa oh ini agamamu apa. Nah, karena kita semuanya sama, jadi dalam bergaul dengan teman itu tidak membeda-bedakan agamanya apa. Nah, ini sudah membudaya ya, di sekolah kita ini sudah membudaya, ini luar biasa banget. Ya betul, ini Bu Kepala Sekolah menambahkan juga SMP TNH setiap hari Kamis ada program Anjawani, berbahasa Jawa dan berbusana Jawa ya. Terus kali ini kelebihan juga ya, jadi kita belajar menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan kita dengan berbusana juga ya, berbusana Jawa, berbusana Jawa. Ini cocok dengan programnya Pak Blasius ya. Oke, kamunya oke. Miss Erlin menambahkan juga sampai tema juga menggunakan bahasa Mandarin pada hari tertentu, betul sekali ya. Mandarin kalau tidak salah hari Jumat ya. Nah, kita belajar juga menggunakan percakapan bahasa Mandarin. Oke, dari Pak Daniel, betul ini toleransi dan sikap saling menghargai antar siswa yang berbeda agama, betul sekali Pak Daniel. Ya, jadi di sekolah kita benar-benar kelihatan sikap toleransi yang tinggi. Nah, jadi keberagaman agama budaya ini terlihat sekali, terutama saat kalau ini kan sudah menjelang sudah puasa ya. Nah, berarti ini kita mulai. Nah, nanti akan ada kegiatan lintas agama, kemudian ada kegiatan Ning Ita yang dilaksanakan setiap hari Senin, kemudian pelajaran agama juga sesuai dengan agama masing-masing. Ya, oke, itu nanti kita Bapak Ibu yang masih punya masukan untuk aset agama dan budaya masih bisa diteruskan kembali, dan kita lanjut ke aset yang kedua, yaitu apa saja aset politik yang dimiliki oleh SMP TNH. Ya, Bu Sulis, SMP TNH merupakan ikon Kota Mojokerto. Ya, betul sekali ya, ikonnya. Jadi kita adalah sekolah swasta terbaik di Kota Mojokerto. Sudah tempatnya berada di pusat kota, ya. Juga merupakan sekolah terbaik dengan toleransi yang tinggi, disiplin tinggi, terdiri dari 5 agama. Ya, ini mencerminkan sekali Indonesia Mini untuk sekolah kita. Ini juga merupakan aset politik yang luar biasa. Oke, Pak Faisal, oke Bapak RT kita. Ya, komite sekolah dan warga sekitar sebagai partner kerja dalam menjalin kerjasama dan menyukseskan program sekolah. Tepat sekali, terima kasih atas segala dukungannya Pak Faisal, atas dukungannya terhadap kegiatan sekolah kami. Ya, kerjasama yang luar biasa dengan RT setempat ya, dengan warga sekitar. Oke, dari Miss Erlen kembali, siswa-siswinya mampu berpikir kritis, salah satunya dalam debat OSIS, sehingga kedepannya bisa sebentar Pak Blas, agak ke atas, kedepannya bisa dengan mudah untuk terjun dalam keorganisasian. Oke, terima kasih Miss Erin, betul ya, jadi kita melatih para siswa kita untuk bisa terjun langsung ke masyarakat ya, jadi sudah ada debat. Kemudian dari Memwati,
warga SMP TNH memiliki latar belakang politik yang sangat beragam. Betul. Kemudian dari Mem Luciana, ada beberapa politikus dan orang-orang terkenal di Indonesia yang dulunya bersekolah di SMP TNH. Betul sekali ya, kita melupakan alumni ya. Ini juga termasuk masuk ke aset manusia juga ya. Nah, dunia politik kita. Ini dari uang gedung. Kemudian Pak Faisal RT, ini SMP TNH memiliki kantin sehat. Sekolah tidak mengizinkan pedagang masuk arena sekolah karena area sekolah ya, karena ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Jadi kantin kita sehat ya, jadi tidak mengizinkan pedagang makanan yang untuk kebersihannya belum tentu kita jaga ya, belum tahu tentang tingkat kebersihannya, ini bisa tidak diizinkan masuk ke lokasi SMP TNH. Jadi orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan yang dimakan anak-anak. Kemudian dari Mem Luciana, dana yang didapat dari hasil unit usaha yang dikelola yayasan seperti KFC dan kantin. Betul sekali ya. Di SMP TNH, di halaman depan kita, pintu masuk itu ada gedung KFC ya. Itu merupakan sumber dana dari yayasan kita. Kemudian SPP siswa ya. Betul, ini SPP juga merupakan sumber dana utama karena kita tidak menerima tidak menerima bosda maupun bosnas ya, tidak menerima uang bos. Kemudian dari Memwati memiliki gedung sekolah sendiri, betul ya, jadi kita tidak menyewa atau meminjam gedung, tetapi milik kita sendiri, itu juga merupakan aset. Dan dari Ibu Sulis, koperasi siswa, betul sekali, itu juga merupakan sumber aset finansial siswa yang mendukung kelancaran kegiatan siswa. Monggo Bapak Ibu, kita masih ada, nanti akan sudah akan kita simpulkan bersama. Itu juga masih ada pemikiran, oh iya saya ingat ini, silahkan dituliskan ya, linknya sudah saya bagikan di grup WA, sehingga Bapak Ibu tetap masih bisa mengakses untuk linknya tersebut untuk mengisikan ya, sehingga kami nanti akan bisa apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami CGP akan tetap kami catat dan kami ambil kesimpulan. Ya, itu tadi untuk aset agama dan budaya bagi SMP TNH. Secara garis besar, SMP TNH adalah sekolah yang khusus ya, karena kita satu-satunya di Mojokerto yang memiliki 5 agama dengan berbagai macam kebudayaan. Kemudian untuk aset politik ya, memiliki warga SMP TNH memiliki latar belakang politik yang sangat beragam juga ya, mengingat budaya juga berbeda, politik juga berbeda. Kemudian dari yayasan kita juga merupakan orang yang berpengaruh di kota Mojokerto. Kemudian untuk aset finansial ini banyak sekali yang disampaikan ya, karena kita tidak menerima uang bos, jadi aset finansial kita itu dari SPP, kemudian uang gedung, kemudian ada KFC, kantin, kemudian ada koperasi siswa. Ya, itu yang bisa kami simpulkan. Monggo Pak Blasius akan dilanjutkan untuk di penutup. Pak Blasius, monggo silakan. Terima kasih Bu Helen dan Bu Tere yang sudah menyampaikan pembahasan terkait dengan berbagai aset yang ada di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi 7 aset yang ada di sekolah kita. Yang ingin sekali kami tegaskan adalah bahwa ketika kita merancang program atau membuat program di sekolah, maka basis kita adalah berbagai aset tersebut. Aset. Hal itu nanti akan lebih fokus lagi ketika kita berpikir tentang sebuah program yang spesifik. Kalau sekarang kan sifatnya ini masih umum, tetapi ketika kita nanti bahas sebuah program tertentu, maka aset manusia yang dibutuhkan apa, aset fisik dan seterusnya itu akan jauh lebih fokus lagi. Nah, ini gambaran awal saja tentang berbagai aset yang sebenarnya kita miliki, tetapi mungkin selama ini tidak terlalu kita sadari. Nah, melalui pendidikan guru penggerak ini kita diajak
bersama-sama untuk menyadari berbagai aset yang ada di sekolah kita, terutama untuk kemajuan pendidikan sekolah kita, pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi segala aset tadi muaranya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Itu yang ingin kita capai. Sebagai langkah awal membicarakan aset di SMP kita, ini sudah luar biasa tadi masukan dari Bapak Ibu, dari kepala sekolah dan juga dari pengurus lingkungan Pak RT, kemudian dari Bapak Ibu dari wakil yayasan, kemudian juga dari Bapak Ibu guru. Kami berterima kasih sekali atas peran serta Bapak Ibu dalam turut menyempurnakan hasil diskusi ini tadi. Dulu yang pertemuan pertama kita bahas awal tentang berbagai aset. Nah, ini tadi sudah langsung fokus pada aset apa saja yang dimiliki oleh SMP TNA. Saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk secara online ya, untuk terlibat secara online di dalam diskusi pemetaan aset SMP TNA kali ini. Terima kasih. Barangkali ada sepatah dua patah kata atau ada hal lain yang ingin disampaikan, monggo. Kalau tidak ada, langsung saya akhiri. Terima kasih, saya tutup.